Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabatnya. Sahabat Hisbis tercinta, masih di sepertiga akhir awal bulan suci Ramadan. Karena selain dikenal sebagai Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Ramadan ini juga dikenal juga dengan Syahrul Musawah, bulan bersimpati dan bulan menolong. Menolong kepada siapa? Menolong kepada yang memerlukan dari orang-orang yang berkecukupan. Katakanlah agniya kepada fuqara, aqwiya kepada du'afa. Ini konsep yang harus terpadu. Maka pada pertemuan yang ke-10 hari ini, yakni sepertiga akhir awal bulan suci Ramadan, izinkan saya berbincang dengan para sahabat Hisbis dimanapun saat ini berada. Kita berbincang tentang hikmah bersedekah. Sahabat Hisbis tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kita kenal paling dermawan di antara manusia. Beliau lebih tampak dermawan ketika ada di bulan suci Ramadan. Beliau menjadi lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang berhembus dengan lembut. Begitu kata sebuah hadis. Beliau bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan suci Ramadan. Sahabat Hisbis tercinta, sesungguhnya sedekah pada bulan suci Ramadan itu memiliki keistimewaan dan kelebihan. Dan ini haruslah menjadi motivasi atau pendorong kita sebagai seorang muslim untuk menjadi lebih dermawan pula di bulan yang mulia ini. Maka saya fokus perbincangan sore menjelang berbuka puasa kita bersama ini akan saya tuturkan kepada para sahabat Hisbis beberapa sebab yang lebih bisa mendorong kita sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah, yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan agar lebih dermawan. Sahabat Hisbis tercinta, yang pertama, mari kita tilik bersama sebuah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa saja yang memberi berbuka puasa orang yang sedang berpuasa, maka baginya memiliki pahala seperti pahala orang yang berpuasa yang diberikan tadi, tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Menarik bukan? Kita memberi takjil kepada tetangga-tetangga kita, bagi yang berkemampuan, takjil. Untuk apa kepentingannya? Karena tadi la yang kusumin ajri shaimi syai'an, tidak sekurang sedikit pun pahalanya itu sama dengan orang yang sedang berpuasa. Sahabat Hisbis, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah berdharma, melimpahkan kebaikan kepada para hambanya dengan mencurahkan rahmat, mencurahkan maghfirah, dan juga membebaskan kita dari api neraka. Lebih-lebih kalau di saat Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi para hambanya yang senang mengasihi yang lain.
Lihatlah misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati para hambanya yang ruhama. Ruhama itu suka mengasihi dengan yang lainnya. Maka siapa saja yang berderma kepada hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berderma kepada yang memberi itu. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Sahabat Yesus tercinta, puasa dan sedekah, keduanya menjadi sebab yang bisa menghantarkan kita ke surga. Kita pernah mendengarkan sebuah hadis dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan bahwa sesungguhnya di surga terdapat ruangan yang di dalamnya bisa dilihat dari luar dan juga bisa dilihat dari dalam. Lalu apa sahabat yang bertanya kepada beliau? Untuk siapa itu wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka beliau memberikan jawaban dengan tegas, liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Keindahan seperti itu disiagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapa yang baik tutur katanya, memberi makan, terus-menerus melakukan puasa dan sholat malam karena Allah, di mana manusia niamun sedang tertidur. Sahabat Yesus tercinta, kalau melihat seperti ini kita bisa mengatakan dengan tegas bahwa siam, sedekah, dan sholat bisa menghantarkan pelakunya kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat menghantarkan pelakunya kepada pertengahan jalan. Puasa menghantarkan sampai ke pintu seorang raja. Sementara sedekah akan meraih tangannya untuk dimasukkannya dan menemui sang raja. Kita pernah membaca sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian di pagi ini yang sedang berpuasa? Maka waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berikan jawaban, saya ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah mengantarkan jenazah hari ini? Lagi-lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan jawaban, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, siapa yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memberikan jawaban, saya ya Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bertanya lagi, siapa yang sudah mengeluarkan sedekah? Alhamdulillah, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menjawab, saya. Lalu beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah amal-amal tersebut terkumpul pada diri seseorang kecuali ia akan masuk surga. Sahabat Yesus tercinta, sebab lainnya kenapa kaum muslimin bersikap dermawan pada bulan suci Ramadan adalah seperti yang diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Qadhi Iyad, Abu Ya'la dan lainnya rahimahumullah. Sesuatu yang paling disuka oleh seseorang dalam menambah kedermawan di bulan suci Ramadan adalah karena mencontoh kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Juga karena pada bulan tersebut manusia terdesak dengan kebutuhan pokoknya, sementara kesibukan kerja mereka tersita dengan ibadah puasa dan sholat malam. Saya yakin sahabat Yesus, ketika mendengarkan hikmah dari bersedekah bulan suci Ramadan,
semata-mata karena kita ingin berkiblat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu, sahabat Hisbis. Kita tahu dari pertanyaan kenapa orang-orang Muslim begitu banyak bersedekah pada bulan suci Ramadan. Itu karena semata-mata kita juga tahu bahwa manusia selama bulan suci Ramadan ketika belum menyiapkan seluruhnya, tentu terdesak secara ekonomis dari kebutuhan pokoknya. Karena kesibukan-kesibukan yang seharusnya digunakan kerja mereka tersita dengan ibadah puasa dan sholat malam. Sehingga jika kita sebagai orang yang berkemampuan bisa berbagi kepada saudara-saudara muslim kita yang kurang mampu, tentu ia akan merasa ringan bebannya dan akan memudah urusan mereka. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu gemar menolong kepada sesamanya. Sahabat Hisbis tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi." Siapa saja yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang-orang yang sedang kesulitan, tentu Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia mau menolong sesamanya. Sahabat Hisbis tercinta, semoga hikmah sederhana ini benar-benar merasuk dalam jiwa kita semuanya, sehingga kita, jika berkemampuan, tentu kita akan berbagi bersama-sama. Inilah Islam, inilah tawaran agama kita untuk mencintai sesamanya. Akhirnya dari studio Hisbis, saya ucapkan selamat berbuka puasa untuk hari yang ke-10 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.